Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IAIN Pekalongan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Dian Desi Mediarini, MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baiklah, inilah video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pembahasan pertama yaitu pembahasan materi. Materi hak asasi manusia yang kami ambil ada 5 poin. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Yang ketiga, bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang keempat, hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia. Perlu Anda ketahui, hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian, kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenan-kovenan hak asasi manusia. Konsekuensinya dari hal tersebut adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram. Sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Untuk lanjut ke halaman yang selanjutnya, beberapa rumusan tentang pengertian HAM. Secara definitif, hak untuk normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dan menjaga harkat dan martabatnya. Menurut James W. Nichol 1996. Menurut pendapat Jan Matterson dari Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Rights United Nations, dikutip oleh Baharudin Lopa menegaskan, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dan yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari beberapa pengertian yang saya bacakan di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa pengertian HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kontradiktif. Kemudian, bab mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan pemikiran hak asasi manusia secara umum dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, perkembangan pemikiran hak asasi manusia secara umum. Lahirnya hak asasi manusia itu di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta, antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, kemudian pada pasal 21 Magna Carta menggariskan para pangeran dan baron akan dihukum, yaitu didenda berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang. Kemudian periode sebelum kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam beberapa organisasi pergerakan.
seperti pada Gerakan Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia Serikat Islam, serta Partai Komunis Indonesia. Ada Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, dan perdebatan dalam BPUPKI. Yang ketiga, menurut periode setelah kemerdekaan. Dalam periode ini, yaitu tahun 1945 hingga sekarang, terbagi menjadi beberapa periode. Di antaranya periode 1945 sampai 1950, kemudian periode 1950 hingga 1959, 1959 hingga 1966, dan kemudian 1966 sampai 1998, dan yang terakhir 1998 hingga sekarang ini. Jadi kesimpulannya, pada perkembangan pemikiran hak asasi manusia baik secara umum maupun di Indonesia khususnya memiliki suatu histori sebagai tonggak dari awal perkembangan hak asasi manusia baik Magna Carta maupun pada perjuangan kemerdekaan zaman dahulu. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dikemukakan oleh dua pendapat. Pendapat pertama yaitu menurut Profesor Bagirmanan, beliau membagi hak asasi manusia ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu hak sipil, yang kedua hak politik, dan yang ketiga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada hak sipil terdiri dari beberapa hak, yaitu yang pertama hak diperlakukan sama di muka umum, yang kedua hak bebas dari kekerasan, yang ketiga hak khusus bagi anggota masyarakat tertentu, yang terakhir hak hidup dalam kehidupan. Nah, konsekuensi dari hal-hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialisasikan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram. Sebab pemahaman tentang hak asasi manusia ini sangat penting dan merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman dari diri kita masing-masing. Kita lanjut pendapat yang kedua menurut Barudin Lopa. Beliau membagi hak asasi manusia menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama hak persamaan dan kebebasan hidup, yang kedua hak memperoleh perlindungan, yang ketiga hak penghormatan pribadi, yang keempat hak menikah dan berkeluarga, yang kelima hak wanita sederajat dengan pria, yang keenam hak anak dari orang tua, yang ketujuh hak memperoleh pendidikan, yang kedelapan hak kebebasan memilih agama, yang kesembilan hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, yang kesepuluh hak untuk bekerja, yang kesebelas hak memperoleh kesempatan yang sama, yang kedua belas hak milik pribadi, yang ke-13 hak menikmati hasil atau produk ilmu, yang terakhir hak tahanan dan narapidana. Disimpulkan dari kedua pendapat menurut Profesor Bagirmanan dan Barudin Lopa, dapat kita simpulkan hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, hak personal atau bisa disebut juga dengan hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal yang bisa kita sebut juga dengan hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik, hak subsistensi, dan yang terakhir hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM, terdapat 3 poin HAM penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan. Yang ketiga, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperi kemanusiaan, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk HAM yang ada dalam ekonomi sosial dan budaya. Bentuk-bentuk HAM dalam ekonomi sosial dan budaya ada 5. 1. Hak atas jaminan sosial. 2. Hak untuk bekerja. 3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh. Dan yang kelima, hak atas istirahat dan waktu senggang. 1. Hak atas jaminan sosial terdapat dalam pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat. Tidak ada batasan dan siapapun berhak untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial termasuk orang asing yang tinggal dan bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Yang kedua, hak untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu hak setiap orang sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Yang keempat, hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh merupakan hak asasi pekerja atau buruh yang telah dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepada setiap pekerja atau buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dan yang terakhir nomor 5, hak atas istirahat dan waktu senggang. Waktu istirahat kerja diatur dalam pasal 77 sampai pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Itu terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, pengusaha wajib memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah. Terdapat dalam pasal 80 Nomor 13 Tahun 2003. Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1 sampai 4 1945 ada 5 hak. 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum. 3. Hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak kebebasan beragama. Dan yang kelima, hak penghidupan yang layak. 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat di Indonesia diatur di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas, tetapi kebebasan bersyarat. Ketika kita dalam melakukan aktivitas apapun akan selalu bersinggungan dengan hak orang lain. Begitu pula dalam penggunaan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang harus menghormati harkat dan martabat orang lain. 2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan semua negara secara bersamaan kedudukannya dalam hukum, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Prinsip ini prinsip persamaan di depan hukum, yakni norma yang melindungi hak asasi warga negara. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat yang diselenggarakan untuk maksud-maksud damai. Hak atas kebebasan berkumpul adalah hak untuk berkumpul secara publik dan atau privat dan bersama-sama dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan membela kepentingan bersama. Hak untuk berkumpul secara damai adalah hak milik individu termasuk kelompok minoritas dan orang yang memiliki pendapat yang berbeda atau bekerja pada isu-isu sensitif seperti pembela hak asasi manusia, anggota serikat pekerja, kelompok migran, dan kelompok lain yang ingin menggunakan atau mempromosikan hak tersebut. 4. Hak kebebasan beragama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 22 ayat 1 yang tertulis setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
menurut agamanya atau kepercayaannya itu. 5. Hak penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan yang mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, paling tidak terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Yang pertama dalam konstitusi atau dalam undang-undang dasar, yang kedua dalam ketetapan MPR atau TAP MPR, ketiga dalam undang-undang, dan yang keempat dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Yang pertama, pengaturan HAM dalam konstitusi. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia selain pada hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 juga ditentukan di beberapa konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUDS 1950. Yang kedua, pengaturan HAM dalam ketetapan MPR. Dalam ketetapan MPR Nomor 17 tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM. Yang ketiga, pengaturan HAM dalam undang-undang. Pengaturan HAM dalam undang-undang dapat dilihat dalam undang-undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang perburuan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang terakhir, nomor 4, pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah antara lain 1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Yang kedua, keputusan presiden atau Kepres Nomor 181 Tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi. 2. Undang-Undang 50 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perumahan. Kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa. Selanjutnya ada pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi 2 bentuk. 1. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Istilah kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.